Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi ginjal dalam mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia 2. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Anis Salsabila Harahap, ada Aufa Zalfawa Alfidesion, ada Zahra Dwizufa, Zindi Zulpia Rukmaisha, Dea Zulianti, Friska Yemima Sirait, Indira Cantika, M. Zainul Ibad, dan Muti Kurnia Auliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ginjal. Bagian-bagian ginjal yaitu terdiri dari kapsul fibrous, korteks renal, medula renal, papila renal, sinus renal, lemak, lobus renal, ruang renal, kaliks minor, kaliks mayor, arteri renal, pelvis renal, vena renal, piramid renal, dalam medula renal, dan ureter. Ginjal berbentuk seperti kacang dan letaknya di sebelah belakang rongga perut kanan-kiri dari tulang punggung. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan, berwarna merah keunguan. Setiap ginjal panjangnya 12-13 cm dan tebalnya yaitu 1,5-2,5 cm. Pada orang dewasa, beratnya kira-kira 140 gram. Ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrous tipis dan mengkilat yang disebut kapsula fibrosa atau true kapsul. Ginjal melekat pada parenkim ginjal. Di luar kapsul fibrosa terdapat jaringan lemak yang bagian luarnya dibatasi oleh fascia gerota. Di sebelah posterior, ginjal dilindungi oleh otot punggung yang tebal serta tulang rusuk ke-11 dan ke-12. Sedangkan di sebelah anterior dilindungi oleh organ intraperitoneal. Fisiologi ginjal. Ginjal memerankan berbagai fungsi tubuh yang sangat penting bagi kehidupan, yakni menyaring atau filtrasi sisa hasil metabolisme dan toksin dari darah, serta mempertahankan homeostatis cairan dan elektrolit yang kemudian dibuang melalui urin. Pembentukan urin adalah fungsi ginjal yang paling esensial dalam mempertahankan homeostatis tubuh. Proses pembentukan urin yang pertama terjadi adalah filtrasi, yaitu penyaringan darah yang mengalir melalui arteri aferen menuju kapiler glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman untuk menjadi filtrat glomerulus yang berisi zat-zat ekskresi. Selanjutnya, cairan filtrat akan direabsorpsi dan beberapa elektrolit akan mengalami sekresi di tubul ginjal yang kemudian menghasilkan urin yang akan disalurkan melalui ductus colligentes. Ginjal merupakan alat tubuh yang strukturnya sangat rumit, berperan penting dalam pengelolaan berbagai fungsi utama tubuh. Beberapa fungsi ginjal yaitu yang pertama, regulasi volume dan osmolaritas cairan tubuh, yang kedua, regulasi keseimbangan elektrolit, regulasi keseimbangan asam basa, yang keempat, ekskresi produk metabolit dan substansi asing, yang kelima, fungsi endokrin yaitu partisipasi dalam eritropoiesis, pengatur tekanan arteri. Pengaturan produksi 1,25 dihidroksi vitamin D3 dan sintesa glukosa. Kemudian vaskularisasi ginjal atau peredaran darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari arteri renalis, di mana arteri renalis mempunyai 2 cabang, yaitu cabang anterior yang bertugas memberikan darah untuk ginjal anterior dan ventral, dan juga cabang posterior yang bertugas memberikan darah untuk ginjal posterior dan dorsal. Arteri renalis dicabangkan dari aorta abdominalis di kira-kira setinggi vertebra lumbalis 2. Kemudian, vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Saat arteri renalis masuk ke dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteri interlobaralis yang bertugas di antara piramid. Selanjutnya membentuk arteri arcuata, kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks.
arteri interlobularis ini kemudian membentuk arteriola aferen pada glomerulus. Glomeruli bersatu membentuk arteriola aferen yang kemudian bercabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan disebut kapiler peritubular. Darah yang mengalir melalui sistem portal ini akan dialirkan ke dalam jalinan vena. Selanjutnya menunjuk vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobularis, dan vena renalis untuk akhirnya mencapai vena cava inferior. Ginjal dilalui oleh sekitar 1200 ml darah per menit, di mana suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Sifat khusus aliran darah ginjal adalah otoregulasi. Aliran darah melalui ginjal arteriol aferen mempunyai kapasitas intrinsik yang dapat berubah resistensinya sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah arteri. Dengan demikian, mempertahankan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus agar tetap konstan. Baiklah, terima kasih. Struktur. Masing-masing ginjal manusia terdiri dari sekitar 1 juta nefron yang masing-masing dari nefron tersebut memiliki tugas untuk membentuk urin. Setiap nefron terdiri atas komponen utama yaitu glomerulus dan tubulus yang terdiri atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan juga ductus collectivus. Yang pertama ada nefron. Nefron merupakan bagian fungsional dari ginjal. Nefron merupakan struktur yang terdiri dari untaian kapiler yang disebut glomerulus, tempat di mana darah disaring, dan tubulus ginjal yang mengolah air dan elektrolit apakah akan diserap atau dilepaskan dan ditambahkan senyawa-senyawa tertentu. Yang kedua ada glomerulus. Glomerulus adalah gulungan kapiler korpus renal yang berdiameter 200 mikrometer dan dikelilingi oleh kapsul epitel berdinding ganda yang disebut kapsula Bowman. Lapisan luar membentuk batas luar corpusculus renal atau lamina parietalis yang terdiri atas epitel selapis gepeng yang ditunjang lamina basalis dan selapis tipis serat retikulin. Lapisan dalam atau lamina visceralis meliputi kapiler glomerulus yang terdiri dari sel-sel podosit. Glomerulus tersusun dari jaringan kapiler glomerulus bercabang yang mempunyai tekanan hidrostatik tinggi, kira-kira 60 mm air aksa, dibandingkan dengan jaringan kapiler lain. Glomerulus dilalui sejumlah cairan yang difiltrasi dari darah. Cairan yang difiltrasi dari kapiler glomerulus masuk ke dalam kapsula Bowman dan kemudian masuk ke tubulus proksimal yang terletak pada korteks ginjal. Yang ketiga ada tubulus. Tubulus ada tubulus contortus proximal adalah saluran berliku-liku yang berada setelah glomerulus. Tubulus contortus proximal panjangnya mencapai 15 nanometer dan sangat berliku. Fungsi tubulus contortus proximal adalah untuk melakukan reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti asam amino. Lalu ada lengkung Henle, yaitu saluran berbentuk U yang merupakan perpanjangan dari tubulus contortus proximal. Lengkung Henle terdiri dari bagian menurun dan bagian naik. Bermula dari bagian korteks, lengkung Henle menerima filtrat dari tubulus contortus proximal, kemudian menurun hingga ke medula lewat bagian menurun. Kemudian kembali ke korteks melalui bagian naik untuk selanjutnya dibawa ke tubulus contortus distal. Lalu, fungsi utama lengkung Henle adalah untuk mengendapkan garam di interstitium, jaringan yang mengelilingi lengkung Henle dan memisahkan urin yang berada di kedua tubulus tersebut. Panjang lengkung Henle sekitar 2-14 mm, lengkung Henle menghasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Lalu, ada tubulus contortus distal, yaitu saluran berliku-liku yang berada di paling akhir dari saluran nefron. Fungsi dari tubulus contortus distal adalah untuk melakukan proses augmentasi ataupun penambahan zat yang tidak berguna atau berlebihan sehingga urin menjadi pekat dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Tubulus ini juga mensekresi kation hidronium dan amonium untuk mengatur pH. Hasil dari augmentasi tubulus contortus distal merupakan urin sebenarnya. Yang terakhir ada ductus collectivus, yaitu saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan urin dari berbagai nefron untuk dibawa ke pelvis dan disimpan dalam kantung kemih untuk beberapa saat sebelum dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Zulpia Rumesya dengan NIM 2101120. Di sini saya akan menjelaskan tentang patologi ginjal.
Patologi ginjal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada degenerasi dan nekrosis, yang kedua ada nekrosis tubular akut. Degenerasi dan nekrosis. Dalam keadaan normal, sel berada pada keadaan homeostasis, di mana terdapat keseimbangan sel dengan lingkungan sekitar. Sel yang terjejas merupakan satu rangkaian perubahan biokimia atau morfologi yang terjadi ketika kondisi homeostasis mengalami gangguan hebat. Perubahan tersebut bisa kembali ke kondisi normal atau reversibel dan tidak atau irreversibel. Terdapat bermacam-macam penyebab jejas pada sel, baik sebab oksogen atau dari luar tubuh. Contohnya seperti trauma fisik, ada panas, dingin, dan suntikan jarum. Trauma kimiawi seperti racun, obat, dan bahan toksik. Dan trauma biologi seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur. Maupun sebab endogen atau dari dalam tubuh, seperti kelainan genetik, metabolit, hormon, sitokin, dan substansi bioaktif yang lain. Sebagian besar perbedaan jejas reversibel dan irreversibel terletak pada penilaian kualitatif. Apabila trauma yang dialami sel ringan sehingga perubahan seluler yang terjadi segera teratasi dan sel kembali dalam kondisi normal. Keadaan ini disebut dengan jejas yang reversibel. Sedangkan apabila sel tidak mampu kembali ke kondisi normal, maka keadaan ini disebut jejas irreversibel. Kematian sel di dalam organisme hidup disebut nekrosis. Sel yang mengalami kematian mempunyai perubahan inti yang tipikal, antara lain pignosis atau pengumpulan kromatin, karyoreksis atau fragmentasi material inti, dan karyolisis atau kromatin inti menjadi lisis. Seiring waktu sekitar 1-2 hari, inti pada sel yang nekrosis sama sekali menghilang. Sementara itu, sitoplasma berubah menjadi massa asidofil suram bergranul. Perubahan reversibel dan irreversibel dapat terjadi pada morfologi ginjal akibat bermacam-macam agen penyebab jejas, terutama agen kimiawi maupun radikal bebas. Perubahan reversibel yang mungkin terjadi pada ginjal antara lain adalah degenerasi sel tubulus, inflamasi sel tubulus, dan terbentuknya case atau silinder. Sedangkan perubahan irreversibel dari sel tubulus antara lain adalah atrofi atau dilatasi lumen, fibrosis sel tubulus, dan yang paling berat adalah nekrosis sel tubulus. Perubahan irreversibel biasanya ditandai dengan hilangnya brush border dan inti sel yang memipih. Selanjutnya, nekrosis tubular akut. Nekrosis tubular akut atau disingkat dengan NTA adalah suatu kelainan klinik patologi yang secara morfologik ditandai oleh dekstrusi sel epitel, tubulus, dan klinik dengan gangguan paal ginjal akut. NTA dibedakan atas NTA iskemik dan NTA nefrotoksik. Nekrosis tubular akut atau NTA iskemik dapat terjadi karena berkurangnya aliran darah ke ginjal. Misalnya pada pasien yang mengalami syok akibat pendarahan, trauma, luka bakar, obstruksi usus, reaksi transfusi, dan operasi. Karena epitel tubulus ginjal, terutama tubulus proksimal, sangat peka terhadap suatu iskemia, maka jaringan ini akan mengalami kerusakan dalam batas-batas tertentu. Walaupun sisa ginjal lainnya tampak seperti tidak mengalami kelainan. Iskemia adalah penyebab paling sering, dan lamanya iskemia akan menentukan luasnya cedera yang terjadi pada prognosis kembalinya fungsi ginjal. Penelitian menunjukkan bahwa iskemia selama 20 menit atau kurang berakibat pada kerusakan ringan yang masih reversibel. Sedangkan iskemia yang terjadi lebih dari 22 jam menimbulkan kerusakan berat yang irreversibel.
NTA nephrotoksik disebabkan oleh berbagai bahan yang bersifat racun, misalnya logam berat atau merkuri atau Hg, bahan organik atau karbon tetraklorida, maupun obat-obatan seperti gentamisin, antibiotika lain, dan bahan kontras pemeriksaan radiologik. Kerusakan ginjal akibat zat nephrotoksik terlihat dari adanya penyempitan tubulus proksimal, nekrosis sel epitel tubulus proksimal, adanya hyalin case di tubulus distal, pecahnya sel darah merah, koagulasi intravaskular, pengendapan kristal oksalat dan asam urat, serta hipoksia jaringan. Tampak juga degenerasi tubulus proksimal yang mengandung debris tetapi membran basalis utuh. Nekrosis tubular akut atau NTA ini adalah akut kidney injury atau AKI yang disebabkan oleh cedera iskemia atau nephrotoksik pada epitel tubulus ginjal, sehingga dapat terjadi kerusakan dan kematian epitel tubulus dengan gejala klinis oliguria yang dilanjutkan diuresis. Perjalanan klinik dari NTA dibedakan atas tahap awal, maintenance, dan penyembuhan. Tahap awal berlangsung selama 36 jam ditandai dengan penurunan pengeluaran kemih atau oliguria, dilanjutkan dengan tahap maintenance yang berlangsung dari hari kedua sampai hari ke-6, di mana pengeluaran kemih turun drastis sampai 50-40 mili per hari, disertai tanda-tanda uremia. Adanya kerusakan tubulus menyebabkan retensi cairan sehingga terjadinya uremia, hiperkalemia, edem, ketidakseimbangan elektrolit, asidosis, peningkatan blood urea nitrogen atau BUN sekitar 25-30 mg per hari dan kreatinin kira-kira 2,5 mg per hari. Tahap penyembuhan ditandai dengan peningkatan pengeluaran urin mencapai 3 liter per hari. Gangguan keseimbangan elektrolit dapat terjadi pada tahap ini. Resiko terkena infeksi besar sehingga 25% penderita meninggal pada tahap ini. Setelah penyembuhan, epitel tubulus diganti dengan sel yang belum memiliki kemampuan selektif, sehingga urin mudah lewat tanpa absorpsi yang mengakibatkan dehidrasi dan hilangnya elektrolit tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.